Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wa tuqa, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat mengikuti acara yang mulia ini. Salawat bermahkotakan salam, marilah kita sama-sama sanjung sajikan kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Hormatan saya kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mukhtabar. Dewan Hakim, hadirin generasi Quran milenial yang saya hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan bagi sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur. Ini menjadi isyarat awal dalam kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Adil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu an Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahawa betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qurani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta ibunda pelembut dan bejantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, melainkan atas dasar nafsu dan kepalsuan. Keluarga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula, ini menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, keluarga seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, koruptor, dan pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin dengan hal itu, izinkan saya mengangkat topik pidato yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qurani. Dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, menurut Muhammad Said At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan untuk semua orang akan cemas dan khawatir untuk meninggalkan generasi yang lemah. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritas muslimnya dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini menjadi isyarat awal barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin menjajah dunia Islam, maka jauhkanlah mereka daripada Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, sama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Sejarah telah mencatat, bukankah seorang Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap, Johnson Delaney Boy, seorang Yakuza Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee. Mereka telah membuat keonaran di dunia ini, membajak pesawat, menjadi gerbang narkoba, dan memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka lahir dari rahim ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tidak tersentuh kasih sayang. Sebaliknya hadirin, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, beliau lahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dari keluarga yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau menjadi tokoh ulama di peradaban Islam. Telah dari salah satu hadisnya Rasul, anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, namun orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Hadirin yang saya muliakan, akhir syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita menamakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari bangunlah keluarga-keluarga sakinah yang menjadikan Al-Quran sebagai manhaj dan pedoman hidup. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.